Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan siap kembali melatih Timnas Indonesia jika ada tawaran dari PSSI. Sebelumnya, ST dan Ketum PSSI Erick Thohir sudah saling follow di media sosial. Shin Tae-yong masih berstatus tanpa klub usai dipecat klub Korea Selatan Ulsan HD pada awal Oktober lalu. Lewat wawancara baru-baru ini dengan Go Post Asia, Shin Tae-yong sempat menyinggung posisi kepelatihan di Timnas Indonesia dan mengaku akan memprioritaskan Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Walau tertarik melatih skuad Garuda, Shin Tae-yong mengaku belum mendapat tawaran dari PSSI untuk kembali melatih Timnas Indonesia. 저는 감독이고 저는 일단 열려 있으니까 그런 좋은 조건이 들어오고 하면 인도네시아가 아니라 어디든 갈 수 있는 부분. 근데 만약에 이제 같은 조건이라면 인도네시아가 그래도 더 마음에 끌리시긴 하겠네요. 같은 조건이고 그보다 더 좋은 조건이 오더라도 인도네시아가 만약 제시한다면 항상 1순위는 인도네시아라고 보면 되겠죠. Sebelumnya isyarat ST kembali ke Timnas Indonesia sudah terlihat saat Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali saling follow di media sosial Instagram. Erick Thohir juga sempat mengunggah foto pernikahan putrinya di akun Instagram pribadinya. Yang menarik perhatian adalah bahwa Shin Tae-yong menyukai unggahan orang nomor 1 di PSSI tersebut. Namun Erick Thohir masih enggan menjawab pertanyaan mengenai pelatih baru Timnas Garuda. Enggak ada hubungannya gitu loh. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Cukup? Untuk membahas lebih lanjut mengenai seberapa besar peluang Shin Tae-yong untuk kembali menangani Timnas Indonesia dan sosok pelatih seperti apa yang sebenarnya cocok untuk melatih Timnas Garuda saat ini, kami sudah terhubung bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus. Selamat sore Bungkus. Selamat sore Fitri. Baik, Bungkus, Shin Tae-yong mengutarakan ketertarikannya untuk kembali melatih Timnas Indonesia apabila mendapat tawaran dari PSSI. Menurut Anda, bagaimana peluang Shin Tae-yong untuk kembali melatih Timnas Indonesia? Ya, saya kira wajar ya kalau Shin Tae-yong akan selalu membuka opsi untuk Timnas Indonesia ya, karena riwayat kepelatihan dia bersama Timnas ini memiliki sejumlah hubungan yang sangat dekat, bahkan hubungan yang sifatnya sangat emosional ya, antara Shin Tae-yong dengan pemain, Shin Tae-yong dengan para pendukung Timnas. Hubungan yang menurut saya sangat dalam dan itu tentu akan sangat membekas. Jadi kalau ada pilihan Indonesia atau negara lain, Shin Tae-yong pasti milih Indonesia. Cuma kan persoalannya begini. Shin Tae-yong itu diberhentikan oleh PSSI karena tidak yakin bahwa Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Akhirnya dipilihlah pelatih lain yang diyakini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia walaupun kemudian tidak terbukti. Kalau sekarang PSSI merekrut lagi Shin Tae-yong, ini kan seperti menjilat ludah sendiri. Karena target besarnya PSSI sekarang adalah lolos ke Piala Dunia berikutnya 2030. Kemarin kan sudah tinggal 180 menit istilahnya sebelum kita lolos ke Piala Dunia. Tentu target berikutnya bukan mundur, bukan berkurang, tapi harus lebih jauh, harus bisa melangkah sampai lolos ke Piala Dunia. Apalagi sekarang kan Piala Dunia jumlah pesertanya cukup banyak, 48 tim. Jadi target lolos ke Piala Dunia itu sesuatu yang menurut saya realistis. Meskipun ada pelatih asing yang bilang peringkat 119 dunia kok mimpi ke Piala Dunia. Kalau saya bilang realistis kok dengan peserta Piala Dunia yang 48 dan perkembangan timnas yang seperti ini masih realistis. Tinggal bagaimana kita sekarang memilih pelatih yang tepat untuk program 4 tahun ke depan supaya kita bisa lolos. Oke. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa melihat karir kepelatihan Shin Tae-yong saat melatih Timnas Indonesia hingga saat ini? Apabila kita lihat juga ia baru saja dipecat dari klub Korea Ulsan Hyundai. Iya, memang harus dibedakan antara pelatih yang menangani klub dengan pelatih menangani timnas ya. Karena cara pelatih menangani timnas itu sangat berbeda. Yang kedua, saya pikir kita juga tahu bahwa Shin Tae-yong di eranya itu adalah awal ketika PSSI mulai membangun tim nasional dengan mendatangkan banyak pemain diaspora ya. Di eranya Shin Tae-yong itu kan yang didapatkan pemain-pemain diaspora
yang kemudian di era berikutnya itu agak sulit bersaing. Ada yang karena masih terlalu muda, ada yang karena sudah cukup berumur, dan era berikutnya sudah Sintayong itulah sebetulnya era di mana Indonesia mendapatkan lebih banyak pemain diaspora yang berkualitas. Jadi kalau membandingkan misalnya Sintayong di eranya dia kok cuma dapat 6 poin dari 6 pertandingan, peringkatnya kok cuma segini. Padahal sudah ada diasporanya yang seperti apa. Dan jangan lupa mulainya dari mana. Menurut saya yang dicapai Sintayong cukup baik ya. Dia membawa Indonesia dari negara yang semula harus bersaing di kualifikasi paling awal dalam kualifikasi Piala Dunia, lolos sampai menjelang kualifikasi paling akhir. Itu kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Belum lagi dari sisi peringkat, belum lagi dari sisi mental bertanding. Dulu kita menghadapi tim-tim dari Timur Tengah itu cenderung seolah-olah sudah kalah sebelum bertanding. Sekarang itu menghadapi tim-tim kuat dari Asia pun kita cukup menyulitkan. Jadi cukup banyak progres yang diraih meskipun memang mimpi lolos ke Piala Dunia itu akhirnya tidak terwujud. Oke, masih mengenai Sintayong, Bungkus, ini kan kita lihat apabila pemain timnas Indonesia saat ini mayoritas merupakan pemain diaspora asal Belanda. Nah, dari filosofi kepelatihan dari seorang Sintayong sendiri, menurut Anda apakah kemudian masih cocok dengan komposisi timnas Indonesia saat ini? Saya balik sekarang pertanyaannya, Korea Selatan itu paling sukses itu eranya siapa? Korea Selatan bisa sukses mencapai semifinal Piala Dunia bukan di tangan pelatih Korea Selatan, tapi di tangan pelatih asal Belanda, Guus Hiddink. Jadi bukan masalah budaya, bukan masalah bahasa sebetulnya. Sepak bola itu bukan semata karena itu ya, tapi bagaimana pelatih memiliki konsep untuk membangun tim, mengembangkan kemampuan pemain, membentuk tim yang kuat, menjadwalkan uji coba yang bagus untuk membuat tim berkembang, dan lebih dari itu menyatukan pemain sebagai satu tim. Itu faktor-faktor yang mungkin akan lebih dominan ketimbang sekedar soal bahasa dan soal kultur gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa siapapun pelatih kita nanti dari manapun, menurut saya tidak masalah. Apakah dari Belanda lagi, apakah dari Korea Selatan, dari Brasil, dari Argentina, sebetulnya nggak ada masalah. Karena pelatih itu tidak ditentukan oleh bahasa dan kultur, tapi bagaimana dia memiliki konsep yang jelas, program yang jelas, kemudian filosofi bermain yang bisa diterjemahkan oleh pemain, itu yang akan lebih efektif dalam membangun prestasi ketimbang sekedar soal bahasa dan kultur. Oke, artinya Bungkus, menurut Anda pelatih dengan gaya seperti apa yang saat ini paling cocok untuk memimpin para pemain timnas? Yang penting pelatih itu memahami sepak bola Indonesia, itu yang paling penting ya. Yang kedua, dia memahami sepak bola Asia. Karena kita sebagian besar bertanding itu di Asia, bukan di Piala Dunia. Bertandingnya tuh di Asia, lawan kita yang nggak jauh-jauh dari Malaysia, Vietnam, Thailand. Mungkin lebih jauh nanti lawannya ketemu tim-tim Asia Barat, Tajikistan, Kirgistan, mungkin Yaman, Suriah. Mungkin dari Asia Timur, Korea Utara, Korea Selatan. Jadi harus paham kultur sepak bola Asia supaya dia bisa memetakan persiapan yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan seperti itu. Nah, yang paling penting juga pelatih itu menurut saya harus orang yang mau lebih banyak memperhatikan sepak bola Indonesia. Idealnya bahkan kalau bisa pelatih yang mau tinggal di Indonesia supaya dia lebih banyak berkomunikasi dengan pemain yang bermain di sini, lebih banyak memantau. Jangan pelatih yang hanya datang pada saat tim nasional bertanding, itu kurang efektif. Nah, yang juga tidak kalah penting kalau menurut saya, walaupun pelatih itu katakanlah berasal dari Asia, tapi dia juga punya pemahaman tentang kompetisi di mana pemain-pemain kita bermain. Kan pemain kita ini bermainnya di berbagai kompetisi. Ada yang main di Liga Domestik, Super League. Ada yang bermain di Liga Thailand. Ada yang bermain di Liga Eropa, di Belanda, di Italia. Kemudian ada yang bermain di Liga Inggris, kasta kedua. Ada yang bermain sekarang juga di Eropa Timur. Marcelino, ada yang bermain di Amerika. Jadi orang yang menjadi pelatih kita itu juga orang yang wawasannya harus luas tentang persepak bolaan dunia. Memang pelatih pasti akan dibantu oleh tim analis, oleh para asisten, tapi si pelatih sendiri tetap harus punya wawasan tentang itu. Jadi balik lagi ke soal latar belakang. Bagi saya dari manapun dia berasal tidak terlalu penting. Yang penting dia punya kemampuan dan kemauan untuk mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan pemain-pemain Indonesia di mana mereka bertanding, di mana mereka berkompetisi. Oke, jadi menurut Bungkus calon potensial yang sesuai dengan tadi yang Anda katakan kategori dan karakternya siapa dong Bungkus? Nah, yang menarik kan begini, cara memilih pelatih timnas itu kan ada banyak cara. Bisa dengan PSSI menghubungi langsung kandidat-kandidatnya, bisa dengan PSSI membuka peluang bagi siapapun yang berminat lalu mengajukan
apa ya, kayak semacam proposal gitu loh. Nah ini yang saya belum pernah dengar dari PSSI ini, konsepnya seperti apa dalam rekrutmen. Menurut saya terlalu tertutup apa yang dilakukan oleh PSSI dalam hal rekrutmen ini ya. Jadi membuat kita tidak paham prosesnya sudah sampai di mana, apa yang akan dilakukan. Ya memang ada proses yang cukup cepat yang dilakukan oleh Thailand, begitu memberhentikan pelatih langsung diganti. Itu kan artinya prosesnya direct ya, langsung dari federasi kepada yang bersangkutan. Tapi karena Thailand mungkin sudah punya gambaran sejak awal bahwa mereka membutuhkan pelatih yang seperti ini, yang sekarang tidak memiliki kriteria itu, sehingga dicari kandidat dulu baru kemudian diberhentikan, ditetapkan. Tapi kalau kita kan kemarin diberhentikan dan kita belum akan langsung menghadapi kompetisi selanjutnya. Yang ada adalah friendly FIFA, katakanlah pertandingan FIFA, persahabatan FIFA. Dan itu sebetulnya tidak mengharuskan kita punya pelatih definitif. Jadi kalau saya berpikir kita tidak perlu tergesa-gesa menetapkan pelatih baru, tetapkan dulu target kita mau kemana. Targetnya mau lolos ke Piala Asia 4 besar, lolos ke Piala Dunia, lalu kita pilih pelatih yang mampu kira-kira dengan target seperti itu, dia sanggup enggak? Lalu konsepnya apa? Bagaimana menyiapkan diri untuk tim Piala Asia, bagaimana menyiapkan diri untuk Piala Dunia, kita dengar konsepnya, paparannya. Nanti kan sesudah kita bicara soal konsep, soal paparan, ada soal yang lebih penting lagi, soal kesanggupan finansial kita. Pelatihnya minta berapa, kita sanggupnya berapa, itu kan juga tidak sederhana. Keuangan PSSI kan juga bukannya tanpa batas ya, pasti ada batasnya juga. Jadi ada kemauan, ada keinginan kita, ada harapan kita, tapi ada kesanggupan yang menjadi batas langitnya itu. Nah ini nanti harus ada titik temu antara keinginan dan kesanggupan itu. Baik, kita tunggu saja kemudian target dari PSSI, Bungkus, dan juga apakah ada kejutan terkait pilihan pelatih versi PSSI. Terima kasih Bungkus telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.